Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera. Kali ini kita akan bahas tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana ini merupakan rangkuman materi dari mata pelajaran PPKN, materi bab ketiga, subbab kedua. Saya ulang lagi, judul subbabnya adalah Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, siswa dan siswi sekalian, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, maka ada 8 jenis kekuatan suprastruktur politik yang terdapat dalam negara Republik Indonesia. Yang pertama itu ada MPR, ada DPR, ada DPD, Presiden beserta dengan Wakil Presidennya, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dalam konstitusi ada aturan. Nah, artinya kedelapan lembaga ini dibuat oleh undang-undang. Undang-undang nomor berapa? Yaitu Undang-Undang nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kemudian ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang BPK. Jadi kekuatan suprastruktur politik yang tergolong dalam lembaga tinggi negara Indonesia yaitu sebagai berikut ini. Nah, ini kalau dalam strukturnya di sini setelah diamandemen, maka yang paling tinggi derajatnya di sini dalam hierarkinya adalah Undang-Undang Dasar, kemudian ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MA, dan KY. Nah, ini struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen. Jadi dahulu yang paling tinggi itu adalah MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945 derajatnya dalam strukturalnya. Kemudian ada DPR, ada Presiden, ada BPK, ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, kemudian ada MA. Ini sebelum diamandemen. Dan setelah diamandemen, maka yang paling tinggi dalam strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada MPR yang berisikan anggotanya yaitu anggota DPR dan anggota DPD. Kemudian ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ada Presiden beserta dengan Wakil Presidennya. Kemudian ada Mahkamah Agung yang membawahi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ini sesudah diamandemen. Baik, ini berkaitan dengan kekuatan suprastruktural. Kekuatan suprastruktur politik maksudnya. Pertama itu ada MPR, saya ulang lagi, ada MPR, kemudian ada DPR, ada DPD, ada Presiden beserta wakilnya, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, dan ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, yang pertama lembaganya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, yaitu pasalnya pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan anggota DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Nah, dalilnya adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2003. Selanjutnya, MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bukan lembaga tertinggi negara. Nah, sebagaimana dulu waktu undang-undang dasarnya sebelum amandemen, maka MPR adalah lembaga tertinggi. Kalau sekarang setelah diamandemen undang-undangnya, maka dia berubah menjadi lembaga tinggi negara, bukan lembaga tertinggi lagi.
Selanjutnya, tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Dan selanjutnya MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, serta DPRD. Baik, yang selanjutnya adalah presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon, yaitu pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu pasal 6 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar tahun 45 tersebut. Kemudian yang C, kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 ada sebagai berikut. 1. Membuat undang-undang bersama DPR. Yang ini. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah. Kemudian memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain tentu saja atas persetujuan oleh DPR. Kemudian menyatakan keadaan bahaya, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian memberi gerasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Selanjutnya yang ke-9 memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Dan terakhir, mengajukan rancangan undang-undang APBN. Kemudian DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Kemudian fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Baik, nah apa itu fungsi legislasi? Yaitu DPR bersama dengan pemerintah untuk merumuskan, merancang undang-undang, mengesahkan undang-undang, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi anggaran ini artinya DPR itu berhak melakukan mengevaluasi daripada misalnya laporan yang dibuat atau ditemukan oleh BPK terhadap kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran. Kemudian ada fungsi pengawasan di sana, yaitu mengawasi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan. Ini dia. Kemudian hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Oke, kita kembali lagi ke situsnya maksudnya. Ini dia, hak DPR. Yang pertama, hak interpelasi. Apa itu hak interpelasi? Yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan satu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Yang kedua, yaitu hak tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, dan lainnya. Ini berkenaan tentang hak DPR yang 3 tadi, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Baik, kita kembali ke sini. Nah,
Kemudian yang ketiga, hak anggota DPR, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Nah, selanjutnya itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan terakhir, hasil pemeriksaan BPK akan diserahkan kepada DPRD, DPD, atau DPRD untuk dievaluasi. Kemudian selanjutnya ada MA atau Mahkamah Agung. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Kemudian MA membawahi peradilan di Indonesia. Kemudian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan diantaranya pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Dan kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden. Kemudian yang B, Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang yang diajukan oleh MA. Maksudnya 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang anggota diajukan oleh DPR, dan 3 orang lagi diajukan oleh Presiden. Jadi total anggota Mahkamah Konstitusi ini ada 9. Kemudian ada Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR, dan Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, dan perilaku hakim. Dan terakhir, DPD atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Kemudian DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama sidang bertempat tinggal di ibu kota negara. Dan terakhir, DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Baik, itu saja materi dari subbab kedua ini dari Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.